Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Yang terhormat Kasih Binadik Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, yang kami hormati Ketua Umum Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo, Ibu Yulita Gobel. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2A Gorontalo, Bapak Faisal Mawaduto. Yang kami hormati juga kami muliakan penceramah Al-Ustadz Al-Mukharam Bapak Ishak Abdul Rajak Bakari LC MPhilI. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah dengan sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Iwan Sahrain. Untuk itu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah thumma 'aradahum 'alal malaikah
malaikati faqala ambiuni. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus arahan dari Kasiminadik Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Untuk itu disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Takmir Masjid Ibu Yulita yang ada di belakang layar, kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Ishak Bakari yang hari ini merupakan kesekian kalinya berada di sini bersama-sama kita untuk memberikan tausiah. Kami hormati segenap pengurus Badan Takmir Masjid, jamaah Masjid At-Toba yang saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita sampai dengan saat ini kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para orang-orang yang istiqomah tetap menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh beliau kepada kita semua, yang insya Allah curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa program dari institut rehabilitasi. Ini akan kita mulai, tadi sudah di launching ya Bapak sekalian, sudah di launching. Nanti insya Allah hari Rabu pekan ke-3 ya, Rabu ini besok pekan kedua, kalau tidak salah tanggal 15 Februari ya. Nanti ada kegiatan pembelajaran di kelas itu tentang rehabilitasi secara islami ya, yang akan mungkin akan dibagi menjadi 10 kelas. Rehabilitasi islami ini bukan hanya untuk penyalahguna narkotik ya. Jadi semua yang akan nanti diacak oleh takmir ya, nanti mungkin Ibu Ketua Umum ya, disiapkan daftar nama 50 untuk hari Rabu tanggal 15. Setelah itu lagi Rabu berikut lagi 50 orang. Jadi satu orang itu cuma punya kesempatan dulu satu kali untuk mengikuti kegiatan itu, karena kegiatannya cukup panjang dari pagi sampai dengan maghrib ya. Jadi pagi jam 8 sampai maghrib. Ikuti dulu, jangan dulu AOI ya. Karena kenapa? Kita belum tahu nikmatnya di mana. Ikut dulu Pak. Nanti kalau Bapak sudah dapat nikmatnya itu, baru Bapak ayo gitu. Tapi saya rasa pasti
insya Allah bisa lancar ya. Karena metodenya metode Islami yang akan dibawa di sana. Bagaimana akan membawa kita? Saya juga tidak bisa jelaskan, nantilah para narasumbernya yang akan menjelaskan, yang lebih ahli. Ya. Saya kira saya tidak berpanjang lebar, hanya itu ingin saya sampaikan supaya tiap orang itu sudah bisa mempersiapkan diri. Ya. Saya minta hari Rabu menghindari, kan hari Rabu itu waktu kita. Ya, seluruh kegiatan kan terisi. Senin, Selasa, ya Selasa ndak bisa di ini karena ada kunjungan keluarga. Rabu itu yang kosong karena kita kalau Senin kan ini sampai maghrib nih ada kegiatan nih. Setelah ini persiapan buka puasa sunnah berjamaah bersama. Kemudian hari Kamis juga begitu, setelah kegiatan ceramah persiapan lagi buka puasa bersama. Jadi sehingga saya bilang waktu sangat padat dan hanya bisa dilaksanakan insya Allah hari Rabu. Nah, sementara Rabu besok masih ada kegiatan rapat anggota tahunan koperasi sehingga masih digeser ke Rabu tanggal 15. Jadi nanti diacak ada dari berbagai kalangan, jadi tua muda, perkaranya juga beragam, pidananya juga beragam, tidak usah kemudian memfokuskan ke sifatnya homogen yang sama. Jadi dia heterogen. Kalau homogen kadang-kadang bukan nyimak yang ini, tetapi sudah lebih banyak ke gurauan nanti, ya. Tapi kalau dia berbagai macam bisa cari sharing pengalaman masing-masing di sana. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya tutup penyampaian saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan sekaligus arahan dari Kasimi Dadik. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Al-Mukharram Bapak Ishak Abdul Rajak Bakari, LC MPhilI. Untuk itu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan ini. Kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga ini dijadikan Allah sebagai amal kebaikan kita yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, singkat saja, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan agar supaya kita ini terhindar dari yang namanya syaqi. Dalam bahasa Al-Quran itu kesengsaraan, kesulitan, duka yang mendalam disebut dengan syaqa atau syaqi. Dan 3 hal ini yang akan menjadi penghalang. Saya terinspirasi dari qari tadi membaca Al-Quran sehingga saya angkat masalah ini. Jadi 3 hal yang akan menghalangi orang untuk bisa hidup sengsara baik di dunia apalagi di akhirat. Dan semua kita ingin bahagia, apalagi kebahagiaan di kampung akhirat. Namun ternyata
dalam perjalanannya tidak semudah kita bayangkan untuk bisa menggapai kebahagiaan atau terhindar dari kesengsaraan. Setidaknya kalau kita mencoba untuk membuka-buka Al-Quran, kita akan temukan ada 3 hal yang akan menjadi penghalang orang untuk sengsara. Yang pertama, memiliki keakraban dengan Al-Quran. Ini inspirasi saya ketika mendengar Qori' tadi, karena bisikannya Bapak tadi, katanya beliau ini belajar Al-Quran di sini, Masya Allah, dan bisa membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Ini kalau suara kami ini suara khusus untuk konsumsi pribadi kalau baca Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Toha, di awal surat Toha, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran lalu kemudian membuat kehidupanmu tashqa. Tashqa artinya sengsara. Artinya ketika orang memiliki keakraban dengan Al-Quran, maka insya Allah dia tidak akan sengsara, apalagi kesengsaraan yang selama-lamanya di akhirat. Ayat ini menjadi pemacu dan pemicu masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Kita tahu bersama bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang tidak pernah memiliki rasa takut. Urat takutnya itu sudah terlepas, baik dia dalam keadaan kafir ataupun ketika dia masuk Islam. Karena ada orang yang pemberani asal timbu-timbu wongo. Ketika dalam keadaan normal dia penakut. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak butuh pancingan untuk jadi pemberani. Dia memang dasarnya pemberani. Ketika dia masuk, dia adalah orang yang senantiasa membendung dakwah Nabi. Siapa yang berdakwah secara terang-terangan itu berhadapan dengan Umar bin Khattab. Tapi kemudian dikabarkan kepada Umar bahwa kamu memarahi orang masuk Islam, sementara orang yang ada di rumahmu masuk Islam. Umar langsung menyala, siapa itu? Saudarimu. Umar bin Khattab langsung pergi ke rumahnya. Kemudian sebelum sampai di rumah, dia mendengarkan saudarinya membaca Al-Quran. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran yang membuat hatimu sengsara. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan itu tertegun. Lalu kemudian dia mendobrak pintu dan bertanya kepada saudarinya, apa yang kamu baca itu? Saudarinya mengatakan bahwa tidak, kamu memang orang sangat takut kepadamu, orang ditakuti, tapi jangan coba-coba menyentuh Al-Quran ini. Akhirnya dari situlah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu luluh hatinya. Kemudian, apa syaratnya supaya aku bisa menyentuh apa yang kau baca? Kamu harus masuk Islam dulu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencari Nabi. Di mana posisi Nabi? Dia datang dan mengucapkan, wahai Muhammad, di mana engkau? Sahabat waktu itu ketakutan karena Umar datang. Tapi di situ ada paman Nabi Hamzah, dia katakan bukakan pintu untuk Umar. Kalau dia datang dengan baik-baik kita layani, dan kalau tujuannya tidak baik, aku yang akan memenggal lehernya. Karena Hamzah bin Abdul Muttalib juga terkenal singa padang pasir, Asadullah. Kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, semua sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Rumah Nabi saat itu bergemuruh dengan takbir. Seluruh sahabat masuk Islam diam-diam. Tapi Umar bin Khattab setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pergi di hadapan Ka'bah dan mencari siapa orang yang paling karlota di sana. Daripada Umar bin Khattab sampaikan satu persatu,
Maka dicari orang yang paling Carlota, ditemukanlah orang yang paling Carlota di sana. Dia sampaikan Umar masuk Islam. Sesaat kemudian langsung meluncur orang Carlota ini, dia berteriak di depan Ka'bah, Umar masuk Islam. Umar masuk Islam. Orang-orang berkumpul di hadapan Ka'bah, kemudian mendatangi Umar dan mengeroyok Umar. Sejarah, dalam kitab sejarah kita baca, yadribunahu wa huwa yadribuhum. Mereka memukuli Umar dan Umar memukuli mereka. Dari pagi sampai sore hanya berkelahi dengan Umar. Apa yang membuat hati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang saat itu ditakuti oleh para sahabat, kemudian luluh hatinya, itu ternyata dengan Al-Quran. Kalau Umar yang kata Nabi, setan saja lari terbirit-birit berhadapan dengan Umar, dalam sebuah hadis, ma salaka fajjun illa asyaitanu yasluk tariqan lam yaslukuhu Umar. Tidaklah Umar berjalan kecuali setan ketika berpapasan dengan Umar mengambil jalan lain. Kalau sekelas Umar luluh dengan Al-Quran, semestinya kita yang tidak sekeras dan tidak seberani Umar harus luluh dengan Al-Quran. Jadi ini yang pertama, yang membuat hati itu, yang membuat seseorang itu akan jauh dari kesengsaraan ketika dia dekat dengan Al-Quran. Dan Masya Allah, berkenaan dengan Al-Quran ini, kata Nabi, Al-mahiru bil Quran, orang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan setara dengan malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'u. Adapun orang yang membaca Al-Quran wa huwa yatata'ta'u, kalau bahasa mutalahulun talo, wautihem patobotobongo, dia sulit membaca Al-Quran tapi dia berusaha membaca Al-Quran, kata Nabi, falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama membaca Al-Quran, pahala kedua berusaha membaca Al-Quran. Karena susah, dia bos setengah mati peti anu beti tunggil untuk hulondalo, mau baca lo Qur'ani wanja biasa, meskipun kita berani berhadapan dengan banyak orang berkelahi, belum tentu berani hepatun oleh membaca Qur'an. Ulatalo ju berkeringat, tapi kata Nabi falahu ajrani. Yang berikut ini fadilah dan keutamaan membaca Al-Quran. Al-Qur'anu wasyamu, kata Nabi, Al-Quran dan puasa yashfa'ani yaumal qiyamah, mereka datang menjadi pemberi syafaat di hari kiamat kelak. Yaqulu syam, puasa berkata, iya Rabb, wahai Tuhanku, mana'tu ta'ama wasyahawat, aku menghalangi dia untuk makan dan minum dan melampiaskan syahwatnya, fasyafi'ni fihi, berikanlah aku syafaat untuknya. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran berkata, iya Rabb, wahai Tuhanku, mana'tun naum, aku menghalangi dia untuk tidur. Karena memang wanma itu mau baca Qur'ani, mau hilang matuluhu. Coba kalau ada orang yang sulit tidur, dia baca mata Qur'ani, lebih mujarab dari CTM, obat tidur. Kenapa? Karena diganggu setan. Nah, pada saat kita terhalangi, pada saat kita mau tidur, suka tidur, mengantuk, kemudian tetap membaca Al-Quran, maka Al-Quran ini datang sebagai pemberi syafaat, karena dia katakan, wahai Tuhanku, berikan aku syafaat untuk si pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya aku menghalangi dia untuk tidur. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini poin yang pertama, orang terhalang dari kesengsaraan memiliki keakraban dengan Al-Quran. Dan tadi kita sebutkan banyak fadilah dan keutamaan. Sebenarnya kalau kita sebutkan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW, kita akan temukan betapa banyak
ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran. Apalagi menjelang bulan Ramadan ini, semestinya kita semua di sini sudah memiliki skill dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu kemampuan membaca Al-Quran. Karena tidak ada aktivitas lain di hadapan Allah nanti, kita tidak punya alasan, alam yati, wahai Tuhan kami, saya tidak tahu mengaji. Padahal banyak yang bisa mengajarkan Al-Quran di sini, tapi kemudian kita tidak mau belajar. Alasan apa lagi yang kita sampaikan di hadapan Allah kalau kita tidak tahu baca Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua, penghalang berapa menit kira-kira? Saya di WA itu katanya 1 jam, tapi saya ini pemilik suara yang pas-pasan. Ceramah 1 jam itu sudah sangat lama bagi saya. Mungkin sudah 10 menit berlalu ya. Yang kedua, penghalang orang untuk bisa menjalani kehidupan kesengsaraan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Logika terbaliknya, siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, satu saat pasti dia akan berhadapan dengan kehidupan yang sulit, baik di dunia apalagi di akhirat. Dan ini bukan sekedar karangan dari saya. Dalam Al-Quran surat Maryam ayat 32, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nah, perhatikan kata syaqiyya. Wa barran biwalidati. Ini perkataan Isa ibnu Maryam digambarkan dalam Al-Quran, dan aku berbakti kepada kedua orang tuaku, lebih stressingnya kepada ibu. Biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong, syaqiyah dan sengsara. Jadi sesungguhnya kalau ada orang yang memiliki akhlak yang baik kepada kedua orang tuanya, apalagi ibunya, maka orang itu memiliki karakter tidak sombong. Dan kalau ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, apalagi ibunya, apalagi kalau dengan orang lain. Makanya wabarram biwalidati, aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku, walam yaj'alni jabbaran, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong, syaqiyah, dan juga orang yang tidak sengsara. Jadi rahasia yang kedua, agar supaya kita terhindar dari kehidupan yang sengsara di dunia apalagi di akhirat, maka hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana Allah menggambarkan agar supaya kita itu memiliki kepedulian terhadap orang tua. Wahfidh lahuma janahadzulli minar rahmah. Apa namanya? Kepakkan sayapmu, atau wahfidh lahuma, rendahkan sayapmu. Janahadzulli minar rahmah, dan engkau perlihatkan kehinaan kepada kedua orang tuamu karena kasih sayang. Kenapa kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Seperti apa sikap kita dengan kedua orang tua kita hari ini, maka ingat, seperti itu pula yang akan dilakukan oleh anak-anak kita kepada kita. Silahkan Anda, atau silahkan jangan Anda, kita, silahkan kita durhaka kepada kedua orang tua kita, tapi ingat, biloli uti, ini adalah hutang yang harus kita tembus, harus kita tebus. Satu saat anak-anak kita akan berbuat yang sama kepada kita, sementara kita sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Nabi Ibrahim alaihissalam bersikap lembut kepada ayahnya, meskipun ayahnya dalam keadaan kafir. Apa kata Nabi Ibrahim ketika mendakwai orang tuanya? Ya abati, wahai ayahku tercinta, la ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyah, sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Allah.
dalam kondisi kafir saja, Nabi Ibrahim masih memanggil ayahnya dengan penuh cinta, wahai ayahku tercinta. Apa yang Allah balas kepada dia? Kira-kira apa yang Allah balas kepada dia ketika dia mendapatkan anak yang ditunggu-tunggu sampai dia sudah tua, kemudian datang anak Nabi Ismail, tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat karena Nabi Ibrahim ingin diuji oleh Allah apakah cinta Allah atau cinta kepada anak yang lahir ini. Ternyata ujiannya disuruh sembelih anaknya. Saat anaknya, bahasa Al-Quran, falamma balagha ma'us sa'ya, saat anaknya sudah mulai tumbuh dewasa, kalau disuruh sembelih masih kecil, ikatan emosional masih sedikit, ini sudah bisa membantu ayahnya. Ketika disampaikan seperti itu, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Kira-kira kalau kita yang orang tua kita bilang seperti itu, langsung kita jawab, ilongola jati papa loh, tisebe yang seduluan hidup. Atau kita diam tapi malam-malam mau dumba tapi itu nanti motolo deh itu. Tapi apa kata Nabi Ismail? Ya abati, wahai ayahku tercinta. Kapan datang wahai ayahku tercinta? Sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala saat bapaknya berbicara kepada kakeknya yang dalam keadaan kafir, ya abati, diksi dan kata yang sama, wahai ayahku tercinta. Mulai sekarang kita coba introspeksi diri. Seperti apa sikap kita dengan kedua orang tua kita hari ini? Belum terlambat, kita masih bisa merubah. Minimal kita selalu doakan kepada mereka. Doakan kedua orang tua kita. Doakan kedua orang tua kita supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan dalam jilatan api neraka. Kalau kita jujur, insya Allah anak-anak kita akan senantiasa mendoakan kita meskipun kita sudah meninggal, karena janji Allah tidak akan pernah dilanggar. Allah janji seperti apa sikap kita kepada kedua orang tua kita, seperti itu pula anak-anak kita bersikap kepada kita. Ada sebuah cerita, bapaknya meminta kepada anaknya untuk gambar rumah. Padahal anaknya masih kecil. Dia sampaikan dia gambar. Ini kamar tamu, kamar tengah untuk keluarga, kemudian ada kamar yang sangat kecil di belakang. Dia sampaikan kamar tamu ini ketika ada tamu. Kalau kamar yang besar, ini kamar kami sekeluarga. Lalu kamar yang di belakang yang sangat kecil, dia sampaikan itu nanti kamar bapak dan ibu. Nah, kenapa kamar bapak dan ibu seperti itu? Orang penene kan begitu. Dia lihat bagaimana ayah dan ibunya memperlakukan kakek dan neneknya, maka seperti itu pula dia membayangkan akan memperlakukan bapak dan ibunya. Makanya kita kembali kepada ayat tadi yang kita sebutkan, bahwa penghalang orang bisa celaka dan sengsara, maka hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini yang keberapa ya? Kedua. Ada 3 yang saya sebutkan. Kita gantung satunya atau kita lanjutkan? Lanjut ya. Berarti 1 poin 10 menit. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masih dalam surat Maryam, tapi bukan kisah Isa, tapi menceritakan tentang kisah Zakaria. Kisah Zakaria ini adalah orang yang washta'ala ra'su syaiba, rambutnya sudah memutih, sudah mulai tua. Inni wahanal azmu, tulang-tulang sudah mulai keropos, sudah tua. Washta'ala ra'su syaiba, kemudian
rambut-rambut sudah mulai putih. Wa kanat imraati aqira, dan istriku itu mandul. Dia sangat merindukan seorang anak. Sebenarnya untuk putus asa dari rahmat Allah, penyebabnya ini sudah mulai, memang sudah pantas untuk putus asa. Tapi kemudian dia tidak putus asa, meskipun tulang-tulang sudah mulai keropos, rambut memutih, istrinya sudah mandul, tapi dia tetap mengharapkan anak. Maka ayat setelahnya seperti apa? Walam yakum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini syaqiyya yang kita sebutkan, sengsara, dan aku tidak akan pernah merasakan kesengsaraan ketika aku selalu berdoa kepadamu. Maka poin yang ketiga yang akan menghalangi orang untuk bisa hidup dan menghadapi kehidupan yang sengsara dan penuh dengan duka adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria, meskipun istrinya sudah mandul, dia sudah tua, lalu kemudian rambutnya sudah memutih, tulang-tulangnya sudah keropos, tetap dia berdoa agar supaya mendapatkan anak, dan ternyata tetap mendapatkan anak keturunan, karena dia yakin dan percaya kekuatan doa tidak akan pernah membuat orang hidup sengsara. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Doa itu silahul mukmin. Doa itu senjata ampuh yang dimiliki oleh seorang mukmin yang sangat-sangat lemah di hadapan kemahakuasaan Allah. Doa itu ibarat jisrun, jembatan yang akan menghubungkan kemahakuasaan Allah dengan serba keterbatasan manusia. Maka jangan lupa kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menembus takdir dan merubah ketetapan Allah kecuali takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena la yuruddul qada'u illa du'a. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diganggu gugat kecuali ada intervensi langit lewat doa-doa yang dipanjatkan oleh anak manusia. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak usah panjang lebar, atau sudah panjang lebar, setengah jam pas ya. Semoga bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri, dan semoga tiga hal ini akan menjadi sesuatu yang harus selalu kita perhatikan agar supaya kita keluar dari kesengsaraan kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah palingkan dari kesengsaraan di dunia apalagi di akhirat, atau barangkali di dunia kita sengsara sementara namun kita insya Allah akan bahagia secara abadi di akhirat kelak. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma qasim min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina bihi masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa quwwatina wa basarina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.